Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dalam menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan analisis kebijakan, dalam hal ini pendekatan analisis kebijakan dan metode analisis kebijakan, yang dimana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Jadi yang pertama, dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Yang pertama, pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu proses atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan ialah agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan. Selanjutnya, pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau resep-resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Nah, tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, metodologi analisis pendidikan. Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu metodologi dan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, metodologi kualitatif. Dalam analisis kebijakan, lebih tertarik untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah-masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Metodologi kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisis dalam independent analisis, yaitu mengkaji masalah, karena metodologi kualitatif ini yakin bahwa sifat masalah yang satu akan berbeda sifat masalah yang lain. Yang dihasilkan dari metodologi kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Dan selanjutnya, metodologi kuantitatif. Pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering juga disebut pendekatan kuantitatif empiris. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif ini tertarik dengan pengukuran secara objektif terhadap masalah sosial. Untuk dapat dilakukan pengukuran setiap masalah sosial terlebih dahulu dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, indikator, dan variabel-variabel. Tujuan utama metodologi kuantitatif ini bukan menjelaskan suatu masalah, tapi menghasilkan suatu generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah kebijakan yang diperkirakan akan berlaku pada suatu parameter populasi tertentu. Dengan generalisasi yang dihasilkan ini, para peneliti atau analisis kebijakan dituntut dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan secara menyeluruh dalam lingkup yang lebih luas. Ya, jadi mungkin itu terkait materi dengan analisis kebijakan. Dalam hal ini persoalan pendekatan analisis kebijakan dan metode analisis kebijakan. Semoga apa yang saya sampaikan terkait materi ini bisa bermanfaat bagi semua. Dan kemudian semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalani kewajiban sebagai muslim di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja dari saya. Jadi sebelumnya
Yang terakhir, perkenalkan, nama saya Ian Yusran, dari kelompok 4 program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.